Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 berlangsung di ruang sidang DPRD Lampung Tengah pada Senin, 17 Oktober 2022. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono tersebut dihadiri oleh 32 anggota dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah dan turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad Esos dan Dr. Haji Ardito Wijaya, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para staf ahli Bupati, asisten, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah mengawali sidang paripurna DPRD Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, kami turun sekali turun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua Deputi dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saban Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Lampung Tengah, dan Camat Susuki. Hadirin serta izin pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama manusia, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 32 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu
dan dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata tertib DPRD Lampung Tengah pada bab ke-7 pasal 90 ayat 4 yang menerangkan bahwa pimpinan rapat untuk diberitahukan surat masuk dan surat keluar. 1. Bupati Lampung Tengah nomor 900/P.A.C.02/2022 tanggal 29 September 2022. Sifat penting lampiran 2 berkas perihal penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2023 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi dengan telah disepakati bersama KUA dan PPS pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 disertai pengantar nota keuangan yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk maklum atas perhatian dan ucapan terima kasih Bupati Lampung Tengah saat ucap tanda tangan. 2. Surat dari fraksi Gerindra nomor 014-F Gerindra DPRD LD 10 Mei 2022 perihal pergantian anggota alat kelengkapan Dewan AKD fraksi Gerindra Lampung Tengah kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan surat ini kami sampaikan pergantian anggota alat kelengkapan Dewan AKD Badan Anggaran Kebanan fraksi Gerindra Lampung Tengah dari Saudara Henry Farizal digantikan oleh Saudara M. Saleh Mukadam Sarjana Hukum. Demikian surat penyampaian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi 5 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah fraksi Gerindra. Ketua Zainul Abidin, Sekretaris M. Saleh Mukadam Sarjana Hukum. Selesai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung Tengah, KUA dan PPAS APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Maka dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono meminta kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad Esos untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan sekarang pemerintah saya hormati. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dan dalam kesepakatan bersama pada rapat pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022. Oleh karena itu, dalam rapat pada hari ini akan disampaikan pidato pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Pada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan. Sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabib pun, Tabib Kalipuro. Yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Kota Lampung Tengah, yang saya hormati, Saudara Ketua Bidang Kota Lampung Tengah, yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para asisten, yang saya hormati, Kepala Dinas, Kepala Badan, para kantor, para bagian, dan seluruh rekan Satgas hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kurnianya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menugaskan bahwa sebelum pembahasan APBD setiap tahun pemerintah daerah wajib menyampaikan kebijakan hukum APBD atau KUA dan prioritas
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Agustus 2022 yang lalu. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 berpedoman pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 antara lain: 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Reformasi birokrasi. 5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya. Dan 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan digitasi berencana. Serta dalam upaya untuk pelaksanaan pemilu di pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana hibah bagi KPU dan Bawaslu. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan APBD tahun anggaran 2023. Pendapatan target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,73 triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 250 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar 2,48 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 953,5 triliun lebih. Belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,78 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi direncanakan sebesar 1,96 triliun lebih dengan terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,19 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar 628,60 miliar lebih, belanja bunga sebesar 9 miliar, belanja subsidi sebesar 865,37 juta lebih, belanja hibah sebesar 112,49 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar 211,50 juta lebih. B. Belanja modal direncanakan sebesar 330,19 miliar lebih yang terdiri dari belanja modal tanah sebesar 21,6 miliar lebih, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 63,67 miliar lebih, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 54,29 miliar lebih, belanja modal jalan jaringan irigasi sebesar 212,02 miliar lebih, belanja modal aset pencapaiannya sebesar 90,30 juta lebih, belanja modal aset lainnya 70 juta. C. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 15 miliar yang tadi diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan hal-hal yang besar lainnya. D. Belanja transfer direncanakan sebesar 481,96 miliar lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kampung sebesar 13,64 miliar lebih, belanja bantuan keuangan pada pemerintah kampung sebesar 468,32 miliar lebih. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda.
Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 yang secara total sebesar 2,77 triliun lebih, anggaran APBD tahun anggaran 2023 yang direncanakan sebesar 2,82 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar 1,8% atau sebesar 49,95 miliar lebih. Saudara Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Ketua Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang telah saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah anggaran 2023. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini sehingga dapat kita rumuskan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasama dalam rangkaian pembahasan APBD ini. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama saat ini akan bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena bahasa sikap pun banyak dewan bahasa sikap secara wujud di Tuhan Maha Alipuro. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Lampung Tengah, berikut selengkapnya. Laporan jurnalis LDS TV, Hana Hairunisa. Yang telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Rapat APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Para selamat pada pengajaran yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya pidato pengantar nota keuangan Rapat APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 yang terhormat Saudara Bupati. Marilah rapat paripurna ini kita lakukan dengan pandangan fraksi-fraksi. Silakan. Tersebut beliau mengatakan kita hari ini sedang dipertontonkan kebodohan kita kepada semua orang lain. Tapi hari ini kita sedang menonton saudara bukan. Sekali lagi saya bukan menonton kebodohannya, tapi menonton akan mengirimkan surat dari fraksi Gerindra. Di sini jelas diatur di hati kita pasal 44 tentang Banmus, karena saudara berkata di Banmus pasal 44 itu perpindahan anggota DPRD ke AKD lainnya itu 2 tahun 6 bulan. Si Hendrik di anggaran di badan anggaran itu di pasal 53 ayat 5 itu jelas perpindahan yang 1 tahun. Jadi sekali lagi saudara pimpinan saya minta dipertimbangkan kembali. Yang pertama, yang kedua saudara pimpinan saya mengingatkan kembali kita paripurna hari ini rancangan peraturan daerah tentang APBD. Bahwasanya di ayat di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 104 ayat 1 yang bunyinya bahwasanya RAPBD disampaikan paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan RAPBD berakhir 60 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran. Jadi sekitar bukan substansi, maka akan terjadi konflik of interest dan konflik kepentingan. Pada satu kali Pak Kadang mengkritisi, hari ini Pak Kadang melakukan hal yang sama. Nanti kita sepakati pada musyawarah ya. Saudara pimpinan, dan
Terima kasih saudara pimpinan. Suatu hal yang sangat menarik dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rasid dari fraksi Demokrat Amanat Nasional karena ini menyangkut fraksi Gerindra. Karena kami dari fraksi Gerindra pada prinsipnya selalu taat kepada aturan. Ketaatan kami terhadap aturan itu salah satu kami buktikan dalam surat yang kami sampaikan fraksi Gerindra ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang ditujukan kepada pimpinan terkait masalah pergeseran badan kelengkapan. Salah satunya ada di badan anggaran. Nah, sehubungan saudara Henry diangkat pada tahun 2021 per Januari, saya pegang SK-nya. Dilihat dari tadi kita nomor 1 tahun 2020 sesuai dengan nomenklatur dari PP 12 tahun 2018 terkait masalah pedoman dan pengaturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwasanya saudara Rasid dihitung dari masa keanggotaannya sudah 1 tahun 10 bulan saudara pimpinan. 1 tahun 10 bulan. Coba kita buka tadi dan buka SK-nya. Kebetulan saya masih pegang SK-nya. SK di tahun 2001 dan SK di tahun 2022. Nah, karena ini menyangkut internal fraksi Gerindra, karena kami ditugaskan oleh partai politik kami di Partai Gerindra yang ada di fraksi Kabupaten Lampung Tengah untuk mencermati keadaan yang ada di Lampung Tengah khususnya di anggaran tahun 2022 dan tahun anggaran di 2023. Maka pergantian ini sangat penting bagi fraksi Gerindra untuk terjadi pergantian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri masih saudara pimpinan berada di Bagus. Jadi bukan perpindahan. Perpindahan itu antara Bagus ke Bana. Inilah hebatnya fraksi Gerindra, dia bisa mencermati aturan. Kalau misalnya perpindahan, itu bakal setengah benar apa yang disampaikan oleh Bapak Hasim. Saya tidak bisa pindah dari Bagus. Kalau bukan ada juga pindah dari Bagus. Tetapi apa hal kelengkapan? Menggantikan saudara Henry dengan masa keanggotaannya kurang lebih 1 tahun 10 bulan saudara pimpinan. Maka dari itu pergantian ini untuk fraksi Gerindra ini sudah mencermati, kemudian kita cermati secara aturan-aturan yang ada di Tatip kita nomor 1 tahun 2020. Dan yang kedua, saudara pimpinan menanggapi lagi dari Bapak Rasid tadi terkait masalah waktu rancangan perda yang disampaikan oleh eksekutif. Memang benar seharusnya. Nah, ini yang saya selalu katakan baik di dalam internal tidak maupun di paripurna. Karena kita tidak ada panduan dasarnya sampai tanggal 30 September dalam Tatip kita sudah disebutkan bahwa sebenarnya itu harus ditetapkan di tanggal 30 September tahun berkenaan, artinya tahun berjalan. Sampai hari ini kerja kita belum tetapkan. Bagaimana kita mau mensinkronkan antara program kita dengan eksekutif itu sendiri terkait masalah rancangan perda anggaran tahun 2023 kita. Karena kalau kita hitung bahwasanya sesuai dengan PP 12 dan peraturan Permendagri nomor 24 tahun 2022 terkait masalah pedoman pengaturan anggaran tahun 2023, seharusnya rancangan perda ini sudah disampaikan. Mohon maaf saya koreksi Bapak Rasid, bukan 60 hari tahun berakhir tahun anggaran, tapi 60 hari sejak sebelum penetapan APBD tahun 2023. Artinya kalau kita hitung APBD kita ditetapkan adalah tanggal paling akhir adalah tanggal 30 November. Kalau kita hitung dari hari kerja, maka rancangan perda harus disampaikan oleh Bupati itu minggu kedua bulan September. Sedangkan surat yang masuk adalah tanggal 22 atau 21 September. Seharusnya apa yang disampaikan oleh saudara Pak Rasid tadi, kita tertib aturan. Salah satu penilaian dari PDP kita adalah taat terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih saudara pimpinan.
Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Benar, memang Henry sudah 1 tahun 10 bulan. Tetapi kita itu per periode yang terhitung SK per tahun. SK itu tidak berkaitan tahun 2021 bukan sampai dengan tahun 2023 atau tahun 2022. Jadi yang dihitung kita, karena legalitas kita adalah surat keputusan dari ketua DPRD, maka kita buka lagi SK tersebut bahwa Henry belum mencapai 1 tahun. Ini maaf kalau kadang kita biasanya sama aliran, tetapi ini saya agak beda. Kenapa kadang agak aliran sesat hari ini? Terima kasih. Baik, nanti kita akan masing-masing fraksi dapat merumuskannya. Untuk itu kami tawarkan kepada peserta sidang yang terhormat akan skor berapa menit? 10 menit ya. Baik, kita skor 20 menit ya. Kita skor 20 menit, kemudian kita masuk ke pandangan guru fraksi. Baik, rapat pertemuan saya nyatakan skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri di sini untuk membacakan pandangan umum Partai Nasdem terkait nota pengantaran keuangan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah beserta Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada rapat paripurna hari ini. Yang terhormat Saudara-saudara Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat juga para undangan, rekan-rekan insan pers, dan hadirin yang berbahagia. Patutnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita telah diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan yang sehat, insyaallah tanpa kekurangan. Selanjutnya kami haturkan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami
fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Saudara Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati. Kami fraksi Nasdem Kabupaten Lampung Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama ini. Terkait tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Kami fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah dengan ini memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah dari semua lini sektor yang ada. Sangat perlu dilakukan kajian dengan lembaga-lembaga terkait serta kepada fraksi-fraksi partai yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk membentuk pansus demi melihat potensi penghasilan asli daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya peningkatan penghasilan asli daerah. Jadi kami Partai Nasdem mendorong dan mengharapkan terbentuknya pansus untuk mengkaji penghasilan asli daerah demi peningkatan penghasilan asli daerah. Dan untuk tentunya mencegah secara dini terhadap potensi kebocoran penghasilan asli daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk menanggapi tentang isu nasional tentang rawan bencana alam di masa yang akan datang, kami juga berharap pemerintah daerah menyediakan anggaran cadangan demi penanggulangan bencana alam. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum dari Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah. Hal-hal yang disampaikan baik saran atau masukan akan kami sampaikan pada rapat kerja selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maaf kali. Hadirin yang kami hormati, acara skor kelas saya itu skor dinyatakan dicabut. Marilah rapat paripurna nanti kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelumnya saya
Selanjutnya, saya persilakan dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan dari fraksi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Agus Dredu yang telah menyampaikan pandangan menurut fraksi AS. Selanjutnya, saya persilakan dari fraksi PD Perjuangan untuk menyampaikan pandangan menurut fraksi. Akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban saudara bupati terhadap pandangan umum fraksi. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, para baru akan diskors untuk berbagi waktu kepada saudara bupati mempersiapkan statement. Baik, rapat paripurna kita skors 10 menit. Karena bupati masih mau menyiapkan tanggapan umum fraksi. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Habibur, Tabi Kalimpuro. Yang saya hormati Saudara Ketua dan saudara anggota DPRD Kota Lampung Tengah, yang saya hormati rekan Forkopimda Lampung Tengah, yang saya hormati Wakil Bupati Lampung Tengah, sekretaris daerah, Pak Bupati, para asisten, para perangkat daerah dan satu unit kerja, Insernes, para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk sama-sama meningkatkan lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan dayanya dapat menghadiri acara sidang paripurna pengantar nota keuangan rancangan anggaran
hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Daerah Kota Lampung Tengah, dan tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh fraksi yang ada yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk anggaran 2023. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa hal yang mendasar dalam perumusan nota keuangan anggaran 2023 diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan kebijakan daerah, dan pengeluaran kebijakan daerah. Hal ini tentunya dipergunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah. Mengenai pandangan umum Nasdem terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan untuk kenaikan PAD tahun 2023 sebagaimana telah disepakati antara Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah tentunya akan kita upayakan. Guna memenuhi hal tersebut, maka kami akan mendorong perangkat daerah terkait percepatan pajak dan retribusi pendapatan daerah sehingga dapat meningkat guna memenuhi harapan semua pihak. Terkait isu nasional tentang rawan bencana alam, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, telah kita anggarkan pada tahun 2023 pada tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat mencermati dan menelaah kembali terhadap hal-hal yang dianggap kurang tepat. Itu juga halnya dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, dan fraksi PKS. Kami meyakini bahwa kita semua pada dasarnya mengharapkan Kabupaten Lampung Tengah ke depan akan lebih baik. Untuk saran dan masukan tentunya akan kami pelajari dan kami pahami agar dapat anggaran tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah. Dan seluruh fraksi yang mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan demi kebaikan Kabupaten Lampung Tengah yang dicintai. Saudara Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, Pak Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang akan disampaikan terkait pandangan umum fraksi. Semoga yang baik didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk melampungkan dan akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Dengan berbasis sikapun buat masuk sikap-sikap wujud di dua upah. Maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kepada jawaban saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para masyarakat Lampung yang saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan saudara Bupati, maka selesailah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Izin menyampaikan pimpinan, kiranya hasil keputusan bagus bahwa pada tanggal 3, 4, dan 5 Bimtek DPR Kabupaten Jakarta dalam kesempatan saya menyampaikan bahwa tentang kerjasama berhubungan dengan Bimtek Partai Demokrat, mohon kiranya pimpinan dapat meninjau kembali keputusan hasil keputusan bagus tersebut sehingga tidak berhubungan dengan Bimtek Partai Demokrat. Saya sampaikan terima kasih atas koreksinya. Baik, terima kasih. Dan kemarin Bamus sudah diputuskan di tanggal 3, 4, 5. Tapi kemudian berkesudah dengan fraksi Demokrat yang akan Bimtek Partai pada tersebut. Untuk itu saya minta persetujuan teman-teman kalau kemudian hasil Bamus kemudian kita ambil dan kita tetapkan tanggal 6 sampai 9 Bimtek DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan dilaksanakan. Setuju nggak? Betul. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak Sunaya. Hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda yang saya hormati, saya banggakan pimpinan, wakil pimpinan, anggota dewan, serta hadirin yang berbahagia. Izin mohon menyampaikan informasi terkait masalah hasil dari Rakernas Ketua Bappeterda se-Indonesia, karena ini berkaitan antara eksekutif dan legislatif. Pimpinan, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah dirubah 2 kali terakhir di nomor 13 tahun 2022 itu menginstruksikan kepada kita
eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, kepala daerah di dalam menyusun kerangka kebijakan, baik itu berbentuk perda ataupun perkada, itu diharapkan melaksanakan harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham. Dalam hal ini diwakilkan Kanwil Provinsi Lampung. Tujuan itu diharapkan tidak ada lagi benturan antara aturan satu dan aturan yang lainnya. Karena izin sedikit, kami kemarin di dalam pembahasan Raperda di Properda tahun 2022 saya baru menemukan satu perkada yang di situ tidak memenuhi ketentuan hierarki dari aturan itu sendiri. Jadi ini masukan buat kita semua, manakala itu kita laksanakan, insya Allah di dalam proses pembuatan kebijakan dalam bentuk perda ataupun perkada tidak menyalahi ketentuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin koreksi sebentar pimpinan terkait masalah rancangan perda. Di sini disebutkan dalam APBDP kemarin yang sudah kita sepakati bersama bahwa angka estimasi PAD di tahun 2022 ini kita estimasikan di angka 253,58 miliar. Akan tetapi di sini saya menemukan angka estimasi PAD untuk tahun 2023 itu malah justru di bawah angka tahun sebelumnya. Manakala pemerintah daerah ingin meningkatkan PAD, akan tetapi target yang diberikan kepada eksekutif itu justru rendah, saya yakin itu tidak akan menjadi proyek prioritas supaya PAD lebih tinggi. Saya harapkan apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi terkait masalah e-retribusi, e-pajak, saya atas nama pribadi dan fraksi PKS support penuh. Kenapa? Karena dari hasil itu pemerintah daerah yang akan diuntungkan, dalam hal ini Bupati dan DPRD. Mungkin itu pimpinan sedikit koreksi dan mohon menjadi masukan terkait masalah angka PAD, karena kita tiap tahun ada peningkatan, cuma kalau tidak ada target yang pasti yang menentukan bahwa eksekutif harus ekstra lebih giat lagi dalam pekerjaan penarikan retribusi ataupun pajak, itu juga akan menjadi momok buat kita. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan insya Allah dalam bahasa resim, karena di angka perubahan kita menetapkan PAD kita sekitar 254 miliar. Tetapi dalam nota pengantar, Bupati menyampaikan 250. Karena apa yang disampaikan dalam nota pengantar ini sesuai dengan dua PPAS yang kita sepakati dan sudah disetujui sebelum ini perubahan kita tetapkan. Untuk itu nanti pada saat pembahasan anggaran akan kita spesifik lagi, kita teliti lagi sebisa mungkin untuk meningkat lagi PAD-nya Kabupaten Lampung Tengah antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran. Saya cukup dan terkait dengan apa hasil yang kemarin dilakukan di Sulawesi, silakan harmonisasi antara Bapak Kapolda
Enggak sehat. Karena tadi sudah disampaikan, kita tetap berpijak dengan RPJMD yang sudah kita tentukan, kita bersama ya berkaitan masalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia ke depan, bagaimana dalam rangka peningkatan infrastruktur, termasuk pelayanan publik dan sebagainya. Kita tetap bersama. Ya. Pak, tanggapannya Pak terkait ada dugaan pungli terhadap penerimaan penindakan? Saya sudah sampaikan dari sejak awal, siapapun yang terlibat, siapapun yang melakukan itu, saya akan tidak tegas. Ya, kita tidak akan main-main. Dari awal saya menjabat, saya sudah bicarakan soal itu. Ya, oke ya. Pembahasan yang AKD itu bagaimana Pak? Pembahasannya nanti? Yang terkait ada instruksi terkait AKD tadi Pak? Yang surat masuk tadi. Memang dalam tata tertib kita mengatur bahwa terkait pemindahan alat anggota DPRD ke alat kelengkapan dewan itu ada aturannya tata tertib ya. Tapi dalam hal ini kembali lagi tata tertib itu hanya sebuah aturan dan lembaganya adalah lembaga kesepakatan. Sepanjang nanti teman-teman di Badan Musyawarah menyepakati pemindahan tersebut ya nggak masalah sih. Kapan waktu penjadwalan rapat susulan itu kapan Pak? Ya nanti kita adakan rapat pansus untuk menentukan itu. Pak Ketua, ada tanggapan dari fraksi PKS ya, terkait masalah mengenai angka yang dia protes bahwa tahun 2023 kenapa kok menurun gitu? Ya, kami berhasil melakukan efisiensi dan sekarang itu maksimalisasi terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pada saat Bupati menyampaikan KUA PPAS, di sana disebutkan nilainya 250 miliar. Nah kemudian pada saat anggaran perubahan, kami melakukan evaluasi termasuk bagaimana memaksimalkan menggali daripada pendapatan asli daerah. Sehingga kami melihat angkanya ketemu di 254 miliar. Nah tapi karena di perubahan ada dua angka itu, dan Bupati menyampaikan ini kan sementara, nota pengantar ini kan belum ditetapkan. Bupati baru menyampaikan bahwa potensi pendapatan asli daerah dalam nota pengantar ini 250 miliar. Nah setelah itu untuk dibahas oleh Badan Anggaran. Nah Badan Anggaran tentu di sini akan melakukan optimalisasi potensi-potensi mana yang bisa digali, ditingkatkan, dan bagaimana juga supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran tentu akan kami stressing di situ. Nah bukan tidak mungkin, bukan 250 nantinya, bukan juga 254. Tetapi mungkin juga bisa lebih. Tetapi kita juga harus mengingat dunia sekali lagi resesi ekonomi global. Nah itu juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi kami kan. Untuk antisipasi untuk antisipasi Pak Ketua DPR itu kira-kira lebihnya berapa persen Pak dari angka? Ya tinggal tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau pertumbuhan ekonomi kita paku 2% misal dari 250, tentu 2% dari 250 ada berapa? Kan itu. Nah itulah nanti akan kami estimasi itu yang akan kami dalamin, akan kami hitung, dan akan kami lihat potensi-potensi mana yang bisa ditingkatkan. Mungkin globalnya Pak, APBD naikannya berapa Pak? Kalau APBD naiknya 1,8% ya. Jadi berapa Pak? 2,7 triliun lebih. Dari sebelumnya Pak? Dari sebelumnya 2,6. Tetapi kita harus ingat bahwa tahun besok kita itu sudah memasuki tahun politik, yaitu harus menyisihkan uang untuk pilkada. Dan kita juga mendapat beban dari pemerintah pusat terkait dengan P3K. Nah, artinya belanja modalnya tentu akan menurun. Karena kita wajib hukumnya pada saat P3K sudah mendapatkan SK maka harus dianggarkan gajinya. Untuk persiapan Pilkada juga sama, karena sudah memasuki tahapan maka sudah harus disiapkan anggarannya. Mungkin berapa persiapan pilkada? Pilkada kurang lebih sekitar sama Bawaslu mungkin sekitar 75 sampai 80 miliar ya. Cukup. Yang jelas saya mewakili kawan-kawan. Usai mengikuti sidang paripurna DPRD Lampung Tengah tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2023, Komisi 4 DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukada mengomentari terkait viralnya di media sosial
perkelahian pelajar yang terjadi belum lama ini. Kita, baik itu orang tua Mukadam berharap ini merupakan pelajaran bagi kita sebagai orang tua agar lebih memperhatikan kegiatan putra-putrinya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian anak-anak ini juga masih di bawah umur. Saya yakin dan percaya kawan-kawan rekan-rekan Polres Lampung Tengah akan mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Setidaknya ada pembinaan dan ada efek jera untuk anak-anak ini ke depan, baik selaku pelaku maupun korban maupun anak-anak pelajar kita yang ada di SMA maupun yang ada di SMP se-Kabupaten Lampung Tengah. Harapan kita sendiri Bang dengan siswa-siswa mungkin atau wali murid lainnya Bang? Harapan kita bahwasanya untuk menjadikan pendidikan dasar maupun pendidikan SMA kita. Nah ini kan kebetulan SMA ini kan menjadi kewenangan dari provinsi, sehingga kita juga dalam melakukan pengawasan maupun audit anggaran juga ini terbatas dengan kewenangan kita. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten Kota atau pemerintahan Kabupaten Kota ini berada di Dikdas, yakni pendidikan dasar SD maupun SMP, sehingga ini akan membuat atau mengurangi keterbatasan dan kemampuan kita dalam hal melakukan pengawasan. Nah, agar kiranya juga kepala sekolah, kemudian dewan guru dan orang tua ini bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anaknya. Bahwasanya pendidikan bukan hanya berada dalam sekolah sebagai tanggung jawab oleh dewan guru, tetapi ada tanggung jawab oleh orang tua melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anaknya. Mengenai pengawasan untuk tingkat atas sendiri SMA Bang, sekarang kan ada di provinsi. Kalau menurut kita idealnya gimana? Ya seharusnya ideal karena adanya peraturan daerah Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait masalah pemerintah daerah, ada kewenangan masalah pendidikan khususnya SMA yang diambil alih oleh provinsi. Seharusnya idealnya karena kita yang berada di kabupaten atau kota, idealnya itu dikembalikan lagi sehingga pengawasan kita, kawan-kawan Komisi 4 dan kawan-kawan pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan Kebudayaan bisa lebih memantau, lebih bagaimana memberikan klasifikasi secara aturannya atau memberikan sebuah pembinaan lebih lanjut kalau ini berada dalam kewenangan kita. Ketika kita mencampuri urusan kewenangan yang bukan kewenangan kita kan jadi aneh ya. Jadi sesuatu hal yang tabu lah menurut kita sendiri. Sewajarnya idealnya itu SMA yang seharusnya secara peraturan perundang-undang itu direvisi kembali, diambil alih kembali oleh kabupaten atau kota, sehingga pengawasan kita lebih ketat lagi. Kemudian apa yang harus kita berikan kritik dan saran untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa terukur dan terarah.